Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada Jumat yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan keimanan sehingga pada hari ini kita menyempatkan diri untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan tentunya sebelumnya kita akan mendengarkan wasiat baik itu untuk diri pribadi dan untuk kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk ya. Tetapi manusia itu kadangkala banyak lupa dan lalai. Maka dari itu setiap pekan ya, kita menghadiri sholat Jumat ya, secara berjamaah ini tentunya dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an senantiasa mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua ini dibatasi oleh waktu yang mana jika waktunya tiba tidaklah kita bisa mengatakan sebentar atau nanti. Maka dari itu setiap saat kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan kita lalai dan ceroboh, maka kita akan rugi selama-lamanya. Karena waktu ini berjalan begitu cepat, tidak terasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Jelas sekali ya, orang-orang yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena demi masa ya. Waktu ini sangat singkat. Kita kadangkala tidak menyadari bahwasanya kita akan kembali ke asal kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Tentunya secara zahir kita melihat apa-apa yang kita ingin capai, maka kita akan buru dan kejar sekuat tenaga. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dikatakan dalam surah Jumat dikatakan wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman kul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Allah mengatakan seandainya ya, diberikan pilihan mereka melihat ya, perniagaan atau permainan, maka mereka akan memilih perniagaan permainan itu. Ya Allah mengatakan, "Kul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah." Katakanlah bahwasanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada perniagaan dan permainan itu.
Maka dari itu dalam khutbah yang singkat ini insyaallah ya, kita akan membahas tentang bagaimana iman kita ini menjadi iman yang berkualitas. Tentunya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, haqqa tuqatih artinya apa? Amalan-amalan yang kita lakukan itu kadang-kala kita cuma melakukan ya, seperti apa yang kita inginkan. Ya. Taruhlah umpama masalah sholat. Ya. Kadang-kala ya, menurut pemikiran kita bagaimana? Ya, kita sholat apa adanya saja, padahal di situ ada aturan-aturan yang bagaimana membimbing kita. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya. Jadi Allah telah menurunkan Al-Quran itu sebagai pedoman kita dan tidak ada kesusahan di dalamnya. Maka dari itu bapak-bapak sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ya. Salah satu bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan ketakwaan kita. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah satu bentuk ya kualitas iman kita ini akan lebih baik menuju kepada ketakwaan adalah bagaimana kita menjalankan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena ya, disinyalir dalam hadis dikatakan bahwasanya kam min shaim laisa lahu min syai'in ilal juwatas. Begitu banyak orang-orang yang berpuasa tidak ada yang didapat puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ya, ini kita waspadai. Ya, jangan sampai ya, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang mulia. Dari tahun lalu kita berdoa selalu untuk senantiasa kita bisa dihadirkan dalam bulan Ramadan ini. Tapi apa yang kita lihat ya, memang semarak Ramadan itu akan kita lihat nampak, tetapi berangsur-angsur bukan meningkat tapi menurun. Ini sudah gejala-gejala di mana-mana terjadi karena kita tidak ya, melakukan amal-amal itu dengan sebenar-benar ketakwaan. Kadang-kala kita ikut ramai saja. Ya, hari pertama sampai 10 full masjid. Ya, 10 sampai 20 sudah mulai kurang setengah. Ya, 20 sampai terakhir ini sudah mulai kosong lagi. Ini hal-hal yang kadang-kala kita lakukan sia-sia. Padahal seharusnya ya, dari awal sampai start itu harusnya lebih meningkat. Maka dari itu bapak-bapak sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada kiat-kiat yang harus kita lakukan dalam memahami amal-amal yang kita lakukan. Bagaimana ya? Karena kita ini mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang sangat sedikit. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan." Ya. Kita diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit sekali. Ya. Bagaimanapun orang tingginya ilmunya, tentunya masih banyak kekurangannya. Kita disuruh untuk senantiasa menambah pengetahuan kita supaya iman kita ini stabil. Ya. Maka dari itu dalam surah Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Ya. Yang pertama adalah kita orang-orang yang beriman dianjurkan untuk senantiasa melapangkan diri kita kepada mendatangi majelis-majelis taklim. Ya, dalam rangka apa? Kita akan diangkat derajat iman kita. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Karena ketika kita lalai tidak mempunyai hasrat dan keinginan untuk senantiasa mendatangi majelis-majelis, apalagi dalam bulan Ramadan ini. Tentunya di Masjid Agung ini alhamdulillah setiap subuh ya, kita beberapa hari ini membahas tentang bagaimana fadilah-fadilah tentang Ramadan, bagaimana fadilah tentang ya, berinfak dan bersedekah dan sebagainya. Itu untuk menambah wawasan kita untuk mengisi puasa-puasa kita itu lebih berkualitas. Tidak sekedar kita menunggu kapan kita berbuka, tidak sekedar menunggu lapar dan dahaga dengan permainan-permainan yang sia-sia belaka. Ini harus kita waspadai. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan dalam surat At-Tagabun ayat 16, ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqasuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Allah mengatakan bertakwalah kamu semampumu. Dengan cara apa? Wasma'u, banyak mendengar. Karena kita punya pengetahuan ini tidak sama.
ada yang jurusan ini, ada jurusan ini. Jadi ketika kita mau mengarah kepada agama, tentunya kita punya kekurangan yang begitu banyak. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bertakwalah semampumu. Ya. Kapan kita meluangkan waktu untuk majlis taklim? Kapan waktu kita untuk menghadiri atau berjamaah bersama-sama melakukan salat fardu di masjid? Tentunya ini merupakan suatu keinginan, ya. Bukan dari orang lain, tapi dari kita. Bagaimana kita memacu diri kita, karena waktu ini, Pak, dari kemarin yang lalu kita lihat orang-orang yang sudah meninggal. Ada orang yang sudah siap, ada yang tidak siap sama sekali, Pak. Yang kadang-kadang kita berucap dalam hati, astagfirullahaladzim. Ya, dia sudah meninggal. Ya, tidak pernah begini, tidak pernah begitu umpama. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang kita bisa menilai seseorang itu dalam aktivitas amalannya. Ya, seperti sholat, berinfak, bersedekah, itu pun nampak, Pak. Orang dermawan, orang soleh itu akan nampak kesehariannya. Tetapi dalam rangka untuk menjalankan ibadah puasa ini, Allah mengatakan semua amalanmu adalah untukmu, tapi puasa itu adalah untukku. Artinya apa, Bapak sekalian? Puasa ini tidak bisa kita menilai orang ini betul-betul berpuasa atau tidak. Ya, apakah dia berpuasa, ya, menjalankan syariat agama, ataukah dia berpuasa sambil bermaksiat? Kita tidak tahu, Pak. Apalagi sekarang ini, Pak, tidak perlu orang pergi di tempat-tempat karaoke, tempat berjudian. Di rumah sudah bisa melakukan judi, bisa melakukan maksiat dan macam-macam, Pak. Puasa, tapi dari pagi sampai malam YouTube tidak berhenti. Apa yang dilihat? Kalau bukan kita yang mengasah diri kita, Pak, ya, kita lebih bertahan untuk melihat Facebook, WhatsApp daripada Al-Quran. Ya. Padahal Al-Quran itu adalah bagaimana kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada orang yang 1 bulan tidak pernah membaca Al-Quran, Pak. Ya, karena mungkin tidak tahu baca Al-Quran. Tapi ada juga orang yang tahu baca Al-Quran tapi tidak terencana dalam dirinya bahwasanya 1 hari harusnya baca 1 juz. Bisa, Pak. Setiap, ya, waktu sholat ini kita bagi-bagi, ya. Pagi berapa juz, setengah juz, sampai 1 bulan itu bisa, Pak. 30 juz kita hafalkan, ya, kita bisa baca itu selesai. Ini adalah kemauan daripada diri kita sendiri, Pak. Jadi amalan yang sangat menentukan ketakwaan kita, la'allakum tattaqun, adalah puasa, Pak. Puasa ini sangat istimewa, Pak. Kapan kita ini melalaikan tentang sunnah-sunnah yang ada dalam puasa itu, maka sia-sialah puasa kita, Pak. Umpama, ya, Nabi mengatakan kalau berbuka itu ya sekedarnya saja, air setubuh saja. Nah ini kita tiap hari, Pak, makan sudah lengkap semuanya. Berbuka langsung makan berat, Pak. Ini tidak sunnah, Pak. Ada yang mengatakan, saya tidak usah sahur karena saya sudah makan banyak. Ini tidak sunnah juga. Hal-hal yang kecil-kecil begini ini kadang-kadang kita menganggap sepele, padahal itulah hal-hal yang menyempurnakan ibadah puasa kita dan menentukan, ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus banyak mendengar, Pak, mendengar, menyimak, membelajar tentang apa-apa yang kita ketahui. Jadi pertama wasma'u wa atiu. Tentunya ketika kita mendengarkan ceramah, mendapatkan ilmu, tentunya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan. Jangan sampai ada orang yang kita kadang-kadang lihat di Facebook atau di WA banyak tutorial tentang ini, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan karena terlalu banyak. Ya, jadi kalau kita mendengar satu ceramah, laksanakan, Pak. Umpama jangan lalai lakukan salat fardu, umpama berjamaah di masjid. Lakukan, Pak, subuh sampai isya selesai. Setiap hari itu dilakukan, ya. Ini yang harus kita wa'atiu, ya. Yang selanjutnya adalah wa'anfiku. Wa'anfiku itu artinya berinfak, ya, melakukan hal-hal yang baik. Apa yang kita tahu kita lakukan, Pak. Jangan sampai dalam bulan-bulan puasa itu kita mempunyai kewajiban untuk berinfak, bersedekah, karena kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin. Kadang-kala kita ini mempunyai hati tapi tidak kita memahami, Pak. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak mempunyai empati, simpati dengan orang-orang yang kekurangan, Pak. Walahum ayunun, mereka punya mata tapi mereka tidak bisa melihat orang-orang kekurangan, orang yang dibantu, mereka cuek saja, mengatakan saya tidak perlu dengan kamu. Ini yang kadang-kadang terjadi, Pak. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi mereka tidak mendengar.
Artinya apa Pak? Ketika penceramah, ketika agama mengatakan begini, mereka begitu saja bertumpu-tumpu harta yang dia dapatkan, tapi sedikit sekali yang dikeluarkan. Eman-eman. Ya, padahal harta yang dicari-cari adalah tidak dibawa sedikit pun ke akhir kelak. Iza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u au walin salihin yad'u. Orang meninggal dunia ini Pak, 3 hal yang ditinggalkan. Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh. Ya, bukan anak yang salah Pak. Anak kita banyak tapi tidak ada yang sholat. Itu anak sia-sia yang kita akan sia-sia kita punya perbuatan. Maka dari itu Bapak sekalian yang berbahagia, mendengar, taat dan mengamalkan, mengaplikasikan apa yang kita tahu dari Allah Subhanahu wa taala itu dalam huwa khairul lakum. Ya, jadi yang demikian itu adalah hal yang baik. Jadi banyaklah hal-hal yang ingin disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang beriman, janganlah engkau dilalaikan ingat Allah karena anakmu, hartamu. Karena siapa yang melakukan itu termasuk orang-orang yang merugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fataqabbal minni innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ya ibadallah ittaqullaha haitsu ma kuntum. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah senantiasa menerima taubat kita. Ya, mungkin yang lalu kita tidak berbuat begini, begitu, tapi dalam rangka menghadap bulan puasa ini, marilah kita bersegera. Wasahai ila magfiratin min rabbikum. Bersegera kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Uiddat lil muttaqin, diperuntuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini bisa memacu diri kita untuk senantiasa kita merubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nafsu seseorang itu kalau bukan dirinya sendiri yang merubah. Kita malas salat, kita malas mengaji. Kalau kita terus bermalas-malasan, siapa lagi yang merubah kalau bukan kita sendiri? Maka dari itu marilah kita sama berdoa, semoga apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar kita ini selamat di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa anil batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkurun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Aqimish-shalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.